Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak semuanya yang pada kesempatan hari ini Alhamdulillah menyempatkan diri ya untuk bisa ikut hadir dalam pembahasan soal. Dan mudah-mudahan soal-soal yang akan dibahas ini bisa sedikit memberikan pencerahan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang hari ini hadir, dan sehingga nanti pas pengerjaannya bisa sedikit banyak memahami cara kerjanya. Nah, tentunya ibu bapak sekalian, sebelumnya saya sampaikan bahwa soal ini tuh bukan soal yang pasti keluar ya dalam ujian UTBK nanti. Ini hanya prediksi-prediksi saja. Kemudian juga ini juga berdasarkan soal-soal yang memang di try out dan juga disimulasi ya. Nah, mudah-mudahan karakternya ini bisa dipahami. Kemudian juga ibu-ibu sekalian, saya berharap nanti ketika pembahasan itu tidak hanya saya yang menyampaikan, tetapi jawabannya kita tentukan bersama ya, kita sepakati bersama. Nah, silakan untuk berperan aktif dalam kegiatannya, memberikan jawaban, dan tentunya juga memberikan alasan kenapa memilih jawaban itu. Dan kemudian juga nanti akan kita bahas itu tidak hanya soal-soal ya jawaban yang memang tepat ya, tapi juga jawaban yang nggak dipilih itu kenapa dipilih gitu. Harus ada alasannya juga. Nah, kemudian juga ini kan materi soalnya saya bahas secara umum ya, tidak ke materi khusus gitu. Kalaupun nanti ada penyebutan bahasa Inggris, misalkan mata pelajarannya, itu hanya karena kebetulan saja. Kemudian juga karena memang dianalogikannya seperti itu gitu ya. Karena kebetulan saya ngajar bahasa Inggris. Nah, kemudian juga bagaimana dengan mata pelajaran yang lain, nanti tinggal diganti saja topiknya gitu ya, ataupun sub mata pelajarannya, ataupun objek yang dibahasnya itu seperti apa. Nah, karena berdasarkan beberapa pengalaman soal-soal seperti ini itu, jadi yang paling penting itu adalah memahami karakter soal gitu ya. Bukan berarti hanya jawaban yang benar saja, tidak, tapi memahami karakter soal dan cara menjawabnya itu seperti apa. Dan mudah-mudahan ini pun apa yang saya lakukan bisa sedikit banyak memberikan pencerahan gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan hal yang dialami waktu lalu gitu ya, di tahap 1, tahap 2 itu masih banyak juga yang nggak lolos gitu ya. Tidak lolosnya beragam tentunya. Ada yang mulai dari studi kasus yang tidak memenuhi kriteria penilaian misalkan ya. Nah, kemudian juga ada yang videonya rata-rata video itu nggak bisa dibuka. Kemudian ketika dikonfirmasi orangnya nggak bisa aktif juga karena merasa udah selesai nih. Nah, udah selesai itu ya udah selesai, artinya udah beres. Dia menganggap semuanya sudah beres, akhirnya tidak memantau info yang lebih update. Itu. Kemudian juga dari jawaban yang diberikan itu ya mungkin banyak yang salahnya juga ya. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, mohon Ibu Bapak semuanya ikut aktif menjawab gitu ya. Dan kita nanti sepakati bersama jawaban yang benarnya itu yang mana. Itu. Nah, Ibu Bapak, sebelum dimulai juga, di sini kan ada beberapa yang memang dari sekolahan saya yang kemarin, yang alhamdulillah pada tahun ini banyak yang ikut terjaring juga gitu untuk ikut UTBK, dan mudah-mudahan ini bisa membantu. Nah, pertama yang ingin disampaikan dulu itu tentang studi kasus. Ini mohon silakan dicatat ya Ibu Bapak bagi yang jauh. Ya. Nah, studi kasus ini harus ada mengembangkan 4 pilar utama gitu dalam pembuatannya. Yang pertama itu pokok masalahnya itu apa. Kemudian setelah ada pokok masalah, kemudian solusi yang diterapkannya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiganya itu di paragraf ketiga itu ada hasil yang dirasakan ya. Terlepas hasilnya positif ataupun negatif itu silakan diceritakan saja. Dan yang keempat itu ada hikmah ya, hikmah.
hikmah yang didapat itu, baik dari sebagai guru itu pribadi, kemudian juga berdampak kepada murid tentunya apa, kemudian berdampak bagi rekan guru yang lainnya, dan juga berdampak bagi lingkungan sekolahnya. Nah, ini 4 pilar itu yang mohon untuk dicermati oleh Ibu Bapak semuanya dalam pembuatan studi kasus nanti. Dan memang ada beberapa LPPK yang memang memberikan sedikit keleluasaan, boleh dicatat terlebih dahulu ya, ditulis kemudian nanti diketik ulang gitu. Ada juga yang memang strict nggak boleh gitu, jadi nggak boleh bawa catatan, jadi langsung diketikkan secara diingat saja. Dan ini sangat masuk akal saya kira, karena dianggapnya bahwa kasus yang diceritakan itu bukan kasus orang lain, gitu, kasus yang dialami oleh sendiri. Nah, makanya dipastikan bisa hafal gitu. Cuman memang nanti dari redaksi penulisan kata-katanya saja yang ataupun kalimatnya yang harus lebih baik. Baik Ibu Bapak, yang akan kita bahas sekarang itu adalah tentang pedagogical content knowledge ya. Pedagogical content knowledge itu adalah sebuah soal yang memang lebih ke pedagogi, artinya lebih ke cara bagaimana kita mengajar ataupun cara bagaimana kita memfasilitasi ataupun berkaitan dengan sisi karakter kita ya dalam proses belajar mengajar dengan murid-murid kita. Nah, di sini yang memang kalau menurut saya karena memang berkali-kali memfasilitasi proses pembelajaran seperti ini, sepertinya sih gampang-gampang saja gitu ya. Tapi kadang juga memang ada yang salah-salah juga jawabannya. Nah, dari sini kita dibutuhkan untuk sisi penelaahan ya kalau untuk pedagogi gitu. Baik, kita coba nih nomor 1 ya, saya kasih nomor 1 di sini. Kemudian jawabannya sengaja nggak saya kasih A, B, C, D sampai E gitu ya, karena takutnya nanti di random lagi jawabannya, karena pasti perbedaan satu orang itu dengan yang lainnya itu berbeda. Gitu. Nah, nomor 1 itu soalnya Bu Raina berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa di kelas membaca dan mendengarkan teks ekspositori. Nah, ini berarti kan lebih ke bahasa Indonesia ya. Nah, nanti kalau untuk misalkan mapel yang lain berarti berpusat pada siswa di kelas, ininya nih yang nanti harus dirubah aja gitu. Nah, yang saya kasih tanda ini nanti silakan nanti diposisikan, misalkan kalau matematika apa, kalau PJOK apa, kalau apalagi ya mata pelajaran yang lainnya apa gitu ya, di sini cenderungnya kemana gitu. Nah, ini yang nanti tinggal diganti. Dia ingin mengembangkan konten yang menarik dan relevan yang mendorong partisipasi aktif, pemikiran kritis, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks ekspositori. Nah, partisipasi aktif, pemikiran kritis, dan pemahaman yang lebih mendalamnya ini pasti sama. Tuh, ya. Anggaplah ini sebagai kata kuncinya gitu dalam sebuah soal itu. Ininya sama, gitu ya. Nah, partisipasi aktif ini kan seolah-olah jadi stimulan ya, ataupun apa ya istilahnya, menjadi pemicu ataupun akibat gitu. Nah, yang ekspositorinya ini sebagai tujuan gitu kan, atau bukan tujuan ya, apa sih? Nah, partisipasi aktif ini menjadi tujuan kalau teks ekspositorinya ini sebagai objeknya gitu, objek yang mengarahkan kepada tujuan itu. Nah, itu. Nah, untuk secara efektif mengembangkan konten pembelajaran literasi yang berpusat pada siswa untuk membaca dan mendengarkan teks ekspositori, pendekatan mana yang harus diprioritaskan oleh beliau? Nah, ini berkaitan dengan pendekatan. Nah, jadi untuk pedagogi itu kan seperti ini ya, berkaitannya dengan model pembelajaran, kemudian pendekatan, terus juga pendekatan ini banyak ininya sih ya, istilahnya gitu ya. Model, pendekatan, terus juga kadang ada hal-hal yang lainnya lah yang bisa menjadi jalan gitu. Nah, di sini pertanyaannya itu yang paling utama, itu yang paling harus dipahami juga itu ketika baca pertanyaannya gitu. Dan kadang ada yang kemarin ada yang komplain,
Pak ini kok jawabannya salah gitu. Pasti klik yang ini kok salah, pasti lihat pertanyaannya itu ya ternyata jawaban dari yang dilakukan si ibu ini nggak sesuai dengan pertanyaannya gitu. Jadi baru membaca sepintas dia udah menentukan oh jawabannya ini, padahal ada kelanjutannya. Di sini saya sengaja dihitamkan atau ditebalkan. Klik pada pernyataan yang benar untuk situasi di atas. Nah, jawabannya itu bisa lebih dari satu pernyataan yang benar gitu ya. Nah, di sini Ibu Bapak itu berarti harus memilih mana nih yang benar, mana yang salah gitu. Nah, tentunya berbeda dengan pilihan berganda yang jawabannya itu objektif gitu ya. Yang objektif itu berarti hanya ada satu jawaban yang paling benar. Nah, kalau yang ada satu jawaban yang paling benar, tekniknya itu tinggal bisa di delete gitu, yang lain jangan nggak usah dipikirkan gitu. Karena tidak mungkin ada dua jawaban yang sama. Ada dua jawaban dalam satu soal gitu ya untuk pertanyaan yang objektif seperti itu. Istilahnya close end, apa sih istilahnya teh? Jawabannya hanya satu lah pokoknya. Nah, di sini kira-kira nih Ibu Bapak ketika menghadapi soal seperti ini, kira-kira akan menjawab soal yang mana? Yang pertama itu pilihannya ada menerapkan kurikulum yang diarahkan oleh guru dengan fokus pada hafalan dan tes standar, memanfaatkan berbagai teks autentik seperti artikel, dan lainnya sampai ke aplikasi dunia nyata. Kemudian juga mendorong siswa untuk melakukan penelitian sendiri dan mempresentasikan temuan mereka. Nah, sampai ke penyelidikan, kemudian juga menggunakan strategi yang berfokus pada latihan berulang, nah, seperti daftar kosakata dan latihan tata bahasa, atau yang terakhir sangat bergantung pada buku teks dan lembar kerja, membatasi pilihan siswa dan peluang untuk eksplorasi. Nah, coba silakan. Kira-kira mau menjawab yang mana? Yang mana saja yang akan dipilih? Memanfaatkan berbagai teks autentik seperti artikel, berita, laporan ilmiah, dan panduan instruksional untuk menghubungkan pembelajaran dengan aplikasi dunia nyata. Oke, terus mana lagi Bu? Saya kasih tanda dulu ya. Belum tentu jawaban yang benarnya. Gitu. Silakan. Mungkin bisa tuh Pak yang mendorong apa? Nggak kelihatan Bapak? Ya. Mendorong? Di bawahnya. Nggak kelihatan. Oh, ini siapa ya? Pokoknya yang B sama C. Ini ada yang share screen ulang nih. Tidak terlihat Pak untuk teksnya. Bu, ya, sebentar Bu Rizky bisa stop share screen Bu Rizky. Nah, jadi layarnya jadi kecil. Bentar, nggak bisa stop dari sini. Ini nggak bisa. Jadi mengecil ya tampilan saya ya, sumber. Bentar. Bu Rizky bisa stop share screen dulu. Diklik lagi yang itunya. Ya, kita lanjutkan dulu. Mendorong siswa untuk melakukan penelitian sendiri dan mempresentasikan temuan. Nah, ini silakan mana lagi? Boleh, mungkin cuma 2 sih kalau menurut saya. 2, oke. Bentar nih. Ini tampilannya masih sudah besar atau masih kecil Bu ya? Masih kecil. Tampilannya masih kecil Pak. Jadi tidak terlihat. Ya, soalnya masih ada yang share screen yang lain. Sampai bentar. Oke. Sudah? Sudah Pak. Oke. Ada 2. Nah, boleh. Pilihannya katanya cuma 2. Ya, Ibu Bapak yang lain? Mengapa yang lain nggak dipilih nih? Kenapa menerapkan kurikulum yang diarahkan oleh guru dengan fokus pada hafalan dan tes standar itu tidak dipilih? Karena ya ini kan tesnya masih terstandar ya oleh guru gitu ya. Terus juga menggunakan strategi. Nah, di sini ada jawabannya. Nah, memanfaatkan teks autentik seperti artikel, berarti yang satu udah betul.
Kemudian juga mana lagi ini? Segi kecil ini tulisannya. Oke, pendekatan yang berkutat. Nah, ada nomor 2 dan nomor 3 ya. Jadi jawabannya itu memang hanya 2 yang bisa dianggap betul gitu ya. Nah, karena di sini pertama, mengapa dengan memanfaatkan berbagai teks autentik, berarti si siswa ini tuh diarahkan untuk minat siswanya itu di mana gitu, di teks yang mana gitu ya. Itu. Kemudian juga artikel berita yang mana, kemudian laporan ilmiah yang mana, buku panduan studi yang mana gitu. Nah, ini bebas dipilih oleh siswa. Jadi di sini kan siswa itu akan berpartisipasi aktif karena memang minatnya gitu, sesuai dengan minatnya yang dia pelajari. Kemudian pemikiran kritis juga dia akan ketika seseorang itu berminat ataupun tertarik dengan sesuatu, tentunya dia akan mencari informasi yang lebih banyak gitu ya. Itu. Kemudian juga nah nantinya kan diaplikasikan dengan di dunia nyata gitu ya, apa yang dialaminya teh bisa diaplikasikan nantinya. Kemudian yang mendorong siswa untuk melakukan penelitian sendiri dan mempresentasikan temuan mereka tentang topik ekspositori sehingga menumbuhkan kemandirian dan penyelidikan. Nah, di sini mendorong siswa, sok silakan kamu misalkan ya, kamu mau mempelajari apa yang menurut kamu menarik, misalkan pengolahan sampah dengan apa ya, memanfaatkan sampah plastik menjadi paving block misalkan gitu. Nah, otomatis kan si anak ini ada minat, mereka sok didorong gitu ya oleh guru-gurunya, silakan. Nah, akhirnya dia akan mencari caranya dengan tersendirinya gitu. Nah, kemudian juga kenapa nih pilihan yang nomor 1 nggak dipilih ya, karena ini kan terbatas pada hafalan. Itu kan hanya menghafal, jadi tidak mengarahkan kepada sisi partisipasi aktif gitu ya. Situ. Kemudian juga tidak ada pemikiran kritis karena hanya diam saja menghafal kan gitu ya. Gitu. Dan kemudian juga tidak ada pemahaman mendalam gitu karena yang diberikan materinya sudah stuck di situ saja gitu. Nggak berkembang lagi. Kemudian menggunakan strategi yang berfokus pada latihan berulang. Terus saja diulang-ulang kosakata yang itu ya, kalau dalam bahasa ya, gitu, latihan kosakata terus saja itu yang diulang gitu. Nah, dia kan berarti nggak berkembang. Ya, nggak berkembang. Sangat bergantung pada buku teks dan lembar kerja. Nah, ini buku teks yang ada aja di sekolah yang dipakai itu. Kemudian juga lembar kerjanya yang itu juga gitu. Nah, itu kan sangat kurang baik ya. Nah, jadi memang yang betulnya itu adalah yang kedua dan yang pilihan yang ketiga. Nah, nanti ini mungkin saja bisa di random ya pilihannya. Jadi jangan mengikuti alur yang ini gitu. Tapi mungkin saja nanti akan di random itu. Itu baik, kita lanjutkan. Nah, ini untuk penjelasannya ada di sini ya. Nanti Ibu Bapak silakan saya share nanti di grup. Nanti silakan tinggal dibaca-baca saja, tinggal dipahami saja. Untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini ya. Kemudian nomor 2 nih. Soal nomor 2. Saya harus hati-hati nge-scrollnya, bisa jawabannya kelihatan. Pak Heri menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menarik dalam kelas penulisan teks naratif dan presentasi. Dia ingin memastikan bahwa suasana kelasnya mendorong kreativitas, ekspresi diri, dan partisipasi aktif dari siswa-siswanya. Untuk secara aktif meningkatkan keterlibatan dan daya tarik pembelajaran dalam penulisan teks naratif dan presentasi, pendekatan mana yang sesuai? Nah, ini berkaitan dengan pendekatan. Nah, di sini pertanyaannya tadi kan ditanyakan pendekatan mana yang sesuai. Nah, di sini juga ada perintahnya lagi gitu. Klik pada pernyataan yang benar untuk situasi di atas. Nah, bisa lebih dari satu pernyataan yang benarnya. Jadi sama, kalau ada permintaan lebih dari satu, berarti Ibu Bapak ini harus memilih lebih dari satu, minimal 2 gitu ya. Minimal 2. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan, mohon maaf ya sedikit dulu, nanti kita bahas ininya dulu. Misalkan yang dicentangnya itu teh yang satu benar dan yang satunya salah gitu. Nah, ini nanti penilaiannya bagaimana, apakah draw satu-satu atau bagaimana, saya kurang paham ya. Tetapi sepertinya ada kualitasnya nanti gitu ya. Kalau jawabannya benar semua berarti 5 misalkan. Benar 1, yang benarnya 4, kalau pilihannya 4 ada 5 misalkan ya. Misalkan harus dipilih jawabannya itu 3 ternyata gitu, 3 pilihan jawaban yang benarnya. Nah, ternyata yang dijawabnya itu teh 1 salah. Nah, kalau benar semuanya 5, poinnya misalkan. Kalau ternyata 1 salah, dipilihnya yang salah 1 gitu kan. Ternyata yang benarnya 2. Nah, kalau benarnya 2 misalkan berarti jadi 3,
Kalau benarnya 1 ya nilainya 1, kalau salah semua ya otomatis salah itu semua. Dan mungkin kualitas penilaiannya seperti itu gitu ya. Tapi saya kurang tahu pastinya seperti apa. Tuh. Kembali ke Pak Heri. Nah, jadi kira-kira pendekatan yang mana nih yang akan dipilih gitu ya. Nah, di sini yang pertama menerapkan kurikulum yang kaku dengan struktur tetap dan fleksibilitas terbatas, memanfaatkan berbagai metode asesmen untuk mengukur pemahaman siswa dan mengidentifikasi area yang membutuhkan dukungan, mendorong siswa untuk membagikan narasi pribadi mereka, mempromosikan keunikan dan perspektif yang beragam, dan selanjutnya menerapkan strategi pengajaran yang berbeda-beda seperti scaffolding, visual, dan alat manipulatif untuk melayani siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sangat bergantung pada pengajaran yang dipimpin oleh guru dan penjelasan langsung membatasi pilihan dan otonomi siswa. Kira-kira yang mana? Saya kira dari pertanyaannya juga nggak perlu pemahaman dalam, Ibu Bapak sudah tahu semua mana yang benarnya. Silakan. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Mendorong siswa untuk membagikan narasi pribadi mereka, mempromosikan keunikan dan perspektif yang beragam. Oke, 1. Ini kan jawabannya lebih dari 1, Bu. Kira-kira yang mana lagi, Bu? Yang keempat, Pak Andri, bisa? Keempat, menerapkan strategi pengajaran yang berbeda. Oke, kita kasih tanda saja dulu, nanti kita sepakati. Selanjutnya, masih adakah? Segala lagu TikToknya, Toto, masih adakah? Ayo, masih ada yang bisa menjadi jawaban? Atau cuma 2? Mungkin 2, Pak, memanfaatkan sama yang kedua itu bisa atau enggak? Oke, yang memanfaatkan berbagai metode asesmen untuk mengukur pemahaman siswa dan mendeteksi area yang membutuhkan. Oke, kita coba dengan nomor 2 ya. Nah, alasannya kenapa nih nomor 2? Kita coba bahas alasan per jawabannya dulu ya, supaya Ibu Bapak tahu gitu. Mengapa ini dipilih gitu? Coba ada yang mau menyampaikan alasannya. Di situ kan biar belajarnya aman sama menarik ya. Istilahnya biar nyaman, aman belajarnya. Terus memastikan suasana kelasnya untuk mendorong kreativitas. Nah, di situ mungkin ada identifikasi yang membutuhkan dukungan. Jadi kalau misalkan guru identifikasi mana aja siswa yang butuh dukungan, jadi mungkin siswanya bakal aman gitu. Oke. Langsung lulus nih Bu Ana nih. Amin. Ya, Ibu Bapak yang lain juga langsung lulus sih sebenarnya ya, mudah-mudahan ya. Jadi ya kita kembalikan dari sisi pertanyaan yang muncul gitu. Di sini kan lingkungan belajar yang aman dan menarik dalam kelas penulisan teks naratif. Ini kalau teks naratif. Sebetulnya lingkungan belajar yang aman dan menarik dalam pelajaran senam lantai, misalkan kalau dalam olahraga ya nanti. Nah, bagaimana nih untuk senam lantai nanti? Mungkin narasi dari pertanyaannya seperti apa? Kalau dalam matematika, misalkan belajar yang aman dan menarik dalam perkalian dan pembagian misalkan. Nah, itu kan nanti bagaimana siswa itu supaya merasa aman gitu. Jangan sampai seperti sebuah hal yang menakutkan gitu ya. Matematika ini dulu pengalaman guru matematika namanya saya rahasiakan, tapi memang beliau bagus sih sebetulnya ya kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang menerapkan zaman sekarang udah bahaya. Jadi takut gitu matematika teh kalau sudah mengerjakan ke depan ini pasti kena pukul pulpennya atau spidolnya gitu di kepala karena pasti salah gitu ya. Nah, kan itu tidak aman ya. Bagi siswa itu nggak aman gitu. Jadi mengerjakan pun kan nggak mau gitu ya seperti itu. Nah, supaya tercipta rasa aman itu untuk pelajaran matematika itu bagaimana? Gitu. Dalam materinya apa? Nah, kan tinggal mengganti hal-hal seperti itunya saja. Kemudian dalam pelajaran IPS juga mungkin ya misalkan apa bagaimana gitu. Misalnya lingkungan belajar yang aman dan menarik dalam kelas dalam pelajaran IPS tentang apa ya geometri atau apa gitu ya, mungkin pembelajaran mana lah gitu dihubungkannya. Itu seperti itu.
Nah, dengan mengacu pada pertanyaan itu, dari jawaban-jawaban ini kan kita berbagai metode assessment. Nah, ini dianggap sebagai betul tadi identifikasi awal gitu. Sebetulnya siswa kita itu butuh apa dulu nih gitu ya. Nah, si Anu mah butuh ini, si ini mah sampai di sini pemahamannya. Nanti jadi kita dukung itu dari segi mana nih yang butuh dukungannya. Gitu. Nah, dengan cara seperti ini tentunya siswa pun akan merasa nyaman belajar karena sesuai dengan kebutuhan dia sendiri gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan kita mengajar siswa itu dengan satu materi yang sama keseluruhannya gitu. Mau dia bisa mau tidak ya pokoknya mah kudu bisa ya. Misalkan nih yang olahraga misalkan senam lantai misalkan jungkir balik gitu ya. Nah, tetapi nggak dianalisis dulu si anak ini bisa jungkir. Kalau bagi laki-laki mungkin ada, tapi ada juga laki-laki yang nggak bisa jungkir balik misalkan ya. Apalagi perempuan ada yang takut gimana gitu. Ini nggak dianalisis dulu, pokoknya ayo semuanya kudu jungkir balik, kamu nggak bisa dicepet, itu kan menimbulkan rasa yang takut dan tidak nyaman tentunya ya. Gitu. Kemudian mendorong siswa untuk membagikan narasi pribadi mereka. Nah, ini kalau di teks naratif kan dia menarasikan sendiri gitu apa gitu ya. Silakan kamu mau menarasikan apa sih? Sok ceritakan dengan bahasa kamu sendiri. Itu terus kemudian kita pun jangan memotong tengah-tengah misalnya oh itu salah, nggak bisa juga gitu ya, kalau dan biar tercipta dengan rasanya nyaman gitu. Biarkan dulu setelah selesai baru kita review kasih pemahaman gitu. Kemudian juga menerapkan strategi pengajaran yang berbeda-beda seperti scaffolding. Nah, scaffolding itu kan dari dasar ya, dari dasar namanya juga scaffolding gitu kan, pemahaman dari dasar itu. Kemudian visual, ya menampilkan video misalkan apa gitu ya. Kemudian juga alat manipulatif ya, alat manipulatif yang apa ya, alat manipulatif mungkin kalau dalam praktek yang IPA atau apa itu mungkin bisa dikategorikan seperti itulah. Nah, lalu kenapa nih yang nomor 1 dan nomor 5 ini nggak dipilih gitu, menerapkan kurikulum yang kaku dengan struktur tetap dan fleksibilitas terbatas? Ya berarti kita yang menentukan gitu ya. Pokoknya semua harus bisa salto gitu. Nah, kebayang kan kalau yang anaknya yang atraktif, dia bisa salto, dia seneng gitu. Tapi kalau bagi anak yang pendiam gitu ya, nggak suka kinestetik apa gitu, sukanya teh menulis, dia kan nggak mungkin bisa kan, ya sudah terbayang gitu. Akan nyaman nggak bagi dia? Enggak, dia merasa terancam. Dia merasa malu gitu, aduh saya tuh bisa kemana seperti itu. Kemudian sangat bergantung pada pengajaran yang dipimpin oleh guru. Nah, guru yang menjelaskan semua gitu, membatasi pilihan. Jadi ya itu tadi lah ya, seperti contohnya itu, pokoknya mah jungkir balik, pokoknya mah harus salto. Ataupun misalnya hari ini kita belajar perkalian angka ratusan 3 digit misalkan. Kalau yang nggak bisa, jangankan 3 digit, 1 digit aja misalkan 2 kali 5 aja masih ngahulangnya 7 hari 7 malam kan susah juga. Ya itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Oke, bisa kita sepakati ya untuk jawabannya itu seperti itu ya. Jadi nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, itu ya. Nanti penjelasannya silakan Ibu Bapak bisa baca sendirilah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini aduh, kita turunkan saja dulu ke bawah. Biar satu halaman. Oke. Sip. Nah. Tuh, kalau atas. Oke. Pak Doni adalah seorang guru yang berdedikasi untuk siswa kelas 7-nya. Ia ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Ia percaya bahwa mengintegrasikan numerasi ke dalam berbagai mata pelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap angka. Untuk mencapai hal ini, ia berencana membuat pelajaran tentang berita yang menggabungkan numerasi dan pendekatan berpusat pada siswa. Ia juga ingin meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa dalam pembelajarannya. Nah, pertanyaannya, manakah dari aktivitas berikut yang paling cocok untuk rencana pembelajaran Pak Doni agar efektif mencapai tujuannya? Centang pernyataan yang benar, jawaban bisa lebih dari 1. Nah, ini juga sama. Berarti ini berkaitan dengan aktivitas yang paling cocok untuk tadi, mana nih? Ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif gitu. Tentang numerasi ya. Nah, numerasi.
Kemudian menggabungkan numerasi dan pendekatan berpusat pada siswa juga ingin keterampilan kolaborasi. Berarti kata kuncinya itu ada di numerasi. Nah, pemahaman dan apresiasi siswa terhadap angka ya meningkatkan itu. Kemudian juga menggabungkan pendekatan berpusat pada siswa juga, kemudian keterampilan kolaborasi. Nah, jadi aktivitas yang mana saja nih yang bisa dilakukan ataupun yang cocok dengan keinginan Pak Doni? Silakan. Bisa dibaca dulu. Misalkan yang pertama nih, perburuan harta karun numerasi. Kemudian yang kedua ini diskusi berfokus pada numerasi. Pembuatan infografis numerasi, peran-peranan berbasis numerasi, debat berbasis numerasi. Nah, kita sesuaikan dengan kelasnya juga. Kelas 7 nih, kira-kira kelas 7 itu lebih cocoknya yang bagaimana ya gitu untuk numerasi. Apakah yang satu ini mungkin enggak gitu. Yang kedua ini mungkin enggak gitu. Atau yang kelima itu mungkin tidak ya, debat berbasis numerasi gitu untuk kelas 7 gitu. Silakan. Mungkin nomor 4 ya, Pak. Nomor 4. Kaget. Peran-peranan berbasis numerasi. Oke, kita kasih tanda dulu. Ini kan jawaban lebih dari satu. Boleh silakan yang lain juga memilih. Oke, misalkan nih, mungkin nggak kita ke hal yang di checklist dulu yang nggak mungkin dulu ya. Mungkin nggak dengan debat numerasi? Kelas 7 gitu. Tidak mungkin, Pak. Ya, mungkin ya kelas 7 kita suruh debat numerasi, mereka pemahamannya juga mungkin masih kurang. Misalkan nomor 7 kita abaikan ya, nggak kita pilih. Itu apa? Kemudian ini kan untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi juga ya Pak, mungkin nomor 1. Oke, nah kolaborasi misalkan nomor 1 perburuan harta karun, karena ada beberapa berkelompok ya gitu ya, berkelompok gitu, betul juga. Nah, kemudian juga berdiskusi berfokus pada numerasi. Ya, nomor 2. Berdiskusi ya, karena kan ada kolaborasi juga gitu. Kalau pembuatan infografis? Pembuatan infografis numerasi. Tugaskan siswa untuk secara individu membuat infografis yang merangkum poin-poin penting dari berita tersebut, serta masukkan data numerasi yang relevan. Bisa nggak? Tapi mungkin kalau mengacunya ke kolaborasi, karena itu individu mungkin kurang cocok. Ya, jadi begini, ketika sebentar. Nah, jadi begini Bu Bapak, ketika memilih misalkan ya, wah ini nomor ini ada nih, misalkan pemburuan harta karun berbagi, yang diinginkannya ada kolaborasi. Nah, tetapi ada kolaborasi tapi dalam satu pernyataan yang lain ternyata tidak mencerminkan itu. Nah, itu juga mungkin sebaiknya tidak dipilih juga ya. Sama halnya seperti pembuatan infografis numerasi. Mungkin ini kalau untuk individu itu bisa saja gitu, betul gitu ya. Nah, tetapi kan karena ada keinginannya juga berkolaborasi siswa itu. Nah, ternyata di sini kan individu itu ya sudah jelas jangan dipilih hal yang seperti ini gitu. Nah, jadi sebetulnya untuk menjawabnya itu tadi pahami dulu kata kuncinya yang dicapainya mana, itu yang ingin dicapainya. Nah, kemudian nanti tinggal dicocokkan dengan pernyataan-pernyataan di bawahnya. Gitu, ya. Nah, jadi kita sepakati ya Ibu Bapak semuanya, jawabannya itu yang perburuan harta karun. Nah, di sini kenapa perburuan harta karun? Karena ini siswanya dibagi beberapa kelompok. Nah, itu kan berarti kolaborasi tuh. Kemudian diberikan daftar pernyataan terkait numerasi. Di sini numerasinya ada gitu. Ada. Nah, kemudian juga berdasarkan berita tersebut, siswa akan bekerja sama untuk menemukan jawaban dalam berita tersebut. Nah, hal ini jadi
kita kasih kata kuncinya nih, ini tentang berita ini teh harus kamu cari ini kalimat-kalimat ini gitu ya. Nah, otomatis nih akan bekerja sama kan, itu seperti itu. Kemudian diskusi berfokus pada numerasi. Nah, setelah membaca berita tadi, kemudian suruh didiskusikan gitu si anak itu ya. Nah, di sini kan jadi ada apa kalau dikaitkan kepada soal juga mungkin menarik juga ya untuk berdiskusi itu. Walaupun pada kenyataannya kadang yang berdiskusi itu hanya mereka-mereka yang memang berani ngomong saja, kalau yang lainnya kan diam aja. Tuh. Peran-peranan berbasis numerasi bagi siswa menjadi beberapa kelompok dan berikan setiap kelompok peran yang berkaitan dengan berita tersebut, seperti jurnalis, analis keuangan, atau pejabat pemerintah. Mintalah setiap kelompok untuk mempersiapkan presentasi atau peran-peranan yang memasukkan konsep numerasi. Nah, ini juga bisa ya untuk menjadi hal yang menarik tentunya dalam kegiatannya. Ya, orang jadi seorang jurnalis berarti dia harus bertanya berita itu ya. Nah, itu ya, Bu Bapak. Nah, ini jawaban yang benar pun seperti ini ya. Perburuan harta karun, diskusi berfokus pada numerasi, kemudian peran-peranan. Nah, untuk penjelasannya nanti silakan bisa dibaca saja lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Aduh, kenapa kekereciuman ini? Oke. Nomor 4. Bu Nisa seorang guru yang kreatif, membuat penulisan laporan menjadi menyenangkan bagi siswa kelas 8. Nah, bentar, ini intonasi ataupun apa cara bacanya salah biar enak. Bu Nisa seorang guru kreatif, ini mungkin soalnya yang kurang ini ya. Bu Nisa seorang guru yang kreatif dalam membuat penulisan laporan menjadi menyenangkan bagi siswa kelas. Oh, karena Bu Nisa ini seorang guru yang kreatif sehingga siswa ini menjadi senang gitu ya dan dalam membuat penulisan laporan gitu. Ia menciptakan ruang yang aman untuk berbagi draft dan belajar dari umpan balik, bahkan berbagi kesulitannya sendiri. Siswa mengeksplorasi minat mereka dengan topik laporan yang beragam dan aktivitas drama seperti cold reads. Cold reads ini apa ya? Membaca dingin tuh. Cold reads. Meningkatkan kemampuan bercerita dan pemahaman subjek mereka. Kolaborasi dalam tim penelitian memanfaatkan kekuatan siswa untuk menghasilkan karya berkualitas tinggi. Puncaknya bukan hanya penyerahan tugas secara diam-diam, tetapi juga mini konferensi dengan presentasi kreatif, memfasilitasi pertukaran pengetahuan. Pendekatan Bu Nisa menghasilkan pembelajar yang percaya diri dan ekspresif, yang tidak hanya menulis laporan yang lebih baik, tetapi juga belajar untuk mengekspresikan diri secara kreatif. Nah, pertanyaannya, manakah dari strategi berikut yang paling efektif dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan memotivasi untuk menulis dan mempresentasikan teks laporan? Nah, kalau yang tadi di awal itu kan ada yang aman dan apa ya? Nah, apalah gitu ya tadi. Nah, di sini kan aman dan memotivasi gitu. Silakan, coba kira-kira jawabannya yang mana? Tetapkan harapan dan rubrik yang jelas untuk tugas penulisan dan presentasi. Berikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan perspektif pribadi mereka dalam laporan mereka. Kemudian menerapkan pendekatan instruksional yang menekankan pada menghafal secara secara membosankan ataupun konvensi penulisan laporan. Menilai siswa hanya berdasarkan akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan mereka. Ciptakan budaya kelas yang mendorong kolaborasi, saling menghormati, dan umpan balik yang konstruktif. Silakan. Yang E mungkin, Pak. Yang E. Iya. Yang E, Pak. Yang ini ya, menciptakan budaya ya? Iya. Ya. Nah, 1. Nah, ini jawabannya kemungkinan lebih dari 1. Kira-kira yang mana lagi itu, Bu? Yang B. 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 Berikan untuk berbagi pengalaman. Oke. Ada lagi? Yang D mungkin, Pak.
menilai siswa hanya berdasarkan akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan. Oke, kita coba dulu. Boleh, masih ada lagi atau mau dipilih semuanya jawabannya? Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin tentunya. Nah, kita coba telaah satu-satu nih jawabannya ya. Misalkan nih, yang tadi dipilih dulu ya. Yang kedua nih, berikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan perspektif pribadi mereka dalam laporan mereka. Ini menciptakan sisi kreativitas dan apa ya, mini konferensi nggak tuh? Menciptakan ya, karena dia dengan perspektif pribadinya sendiri gitu, dia jadi berani untuk ngomong gitu ya, dengan kreativitasnya sendiri gitu. Nah, kemudian juga menilai siswa hanya dengan berdasarkan akurasi dan kelengkapan intonasi informasi yang disajikan dalam laporan mereka. Nah, mungkin nggak kita hanya menilai siswa hanya berdasarkan akurasinya saja gitu, dari informasi ini, informasinya benar nih. Kita nggak memperdulikan masalah kreativitas secara penyajiannya seperti apa. Tuh. Kemudian ciptakan budaya kelas yang mendorong kolaborasi, saling menghormati dan umpan balik yang konstruktif. Nah, ini saya kira ini bisa dianggap betul juga karena di sini kan ada dengan umpan balik ya, tadi ada saya sempat baca dengan umpan balik itu. Nah, topik laporan yang beragam, aktivitas drama, misalnya aktivitas drama ya kalau itu aktivitas kegiatannya. Nah, kita coba cari jawabannya. Nah, ternyata jawabannya itu memang ada 3 ya yang paling benar. Tetapkan harapan dan rubrik yang jelas untuk tugas penulisan. Kenapa harus ditetapkan harapan dan rubriknya? Bukan harapan mungkin ya, tujuan gitu ya. Ini terlalu ini kalimatnya. Tetapkan tujuan dan rubrik yang jelas gitu. Jadi ada rubrik penilaian yang jelas gitu. Jadi si anak ini ketika membuat laporan itu tidak akan ngawur kemana-mana, artinya akan mengacu pada rubrik itu, rubrik yang harus diacunya seperti apa. Atau ketika kita menilainya pun tidak akan menilai kemana-mana gitu, akan menyesuaikan dengan rubrik ya, itu tidak akan pusing ditanya. Itu tujuannya apa gitu kan. Nah itu pun harus jelas gitu. Berikan kesempatan bagi siswa. Nah ini tadi ya kita sudah benar. Nah ya untuk ini kemudian juga ciptakan budaya kelas. Nah ternyata yang menilai siswa dengan hanya berdasarkan akurasi saja itu tidak betul. Pembahasannya seperti apa? Nah ini di bawahnya nih ada ya. Ketiga opsi di atas merupakan strategi yang efektif dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan memotivasi untuk menulis dan mempresentasikan teks laporan. Ya karena berarti kan di sini terapkan harapan dan rubrik yang jelas. Ini jadi kita ada tujuan yang jelas itu dalam menilainya ataupun dalam melakukan aktivitas yang dilakukan ini tujuannya jelas itu nanti untuk apa. Gitu. Rubriknya pun sama gitu ya. Jadi tidak akan ngawur kemana-mana. Kemudian kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman. Nah ini membangun lingkungan belajar yang aman dan memotivasi. Silakan gitu. Kita tentunya dia ketika si anak ini menyampaikan sesuai dengan bahasanya, kita mengapresiasi, oh dia merasa termotivasi, oh ternyata hal yang dia lakukan itu bisa dihargai lah, seperti itu ya. Nah, kemudian dan mempresentasikan teks laporannya itu tentu tadi. Nah ini mendorong kolaborasi, saling menghormati. Nah ketika ada penyampaian yang memang menurut orang lain kurang tepat itu tidak langsung dicela gitu, tapi kita menerimanya dan hal seperti itulah yang akan memotivasi. Ya, ini penjelasannya nanti juga samalah, tinggal Ibu Bapak baca saja ya. Nah, alasan mengapa yang lain tidak dipilih ini juga sama, nanti tinggal dipilih. Tinggal dibaca ya. Kesimpulannya nih, peningkatan Bu Nisa dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan memotivasi agar motivasi aktiviti dengan menggabungkan ketiga strategi di atas. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Oh ini ada, ini kita kerucutkan ke atas saja. Ya ininya terlihat pilihannya. Sip. Bu Jenny ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mempelajari teks naratif. Ia berencana fokus pada tugas menulis dan presentasi yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif tentang pengembangan plot, motivasi karakter,
dan struktur naratif. Bu Jenny sedang mempertimbangkan bagaimana merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran yang sesuai dalam domain pengetahuan untuk mendukung tujuan tersebut. Nah, tujuan dan indikator pembelajaran manakah yang paling mendukung tujuan Bu Jenny untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif? Nah, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam teks naratif ini sebetulnya pertanyaannya itu di sini. Ya, kata kunci pertanyaannya yang akan nanti mengarahkan Ibu Bapak ini untuk mencari jawaban seperti apa. Nih, nah, cara tentang pernyataan yang benar jawaban bisa lebih dari satu. Nah, jadi jika ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mempelajari teks naratif, kira-kira tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa gitu yang harus dibuat. Nah, ini kan kalau dalam bahasa nih. Nanti kalau misalnya terkait dengan matematika bagaimana? Ya tinggal di sini saja. Bu Jenny ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mempelajari matematika, misalkan aljabar misalkan, atau apa ya matematika, kurang tahu lah. Atau dalam pelajaran PJOK misalkan. Bu Jenny ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mempelajari gaya bebas misalkan ya, renang gaya bebas misalkan. Nah, apakah bisa nggak seperti itu? Nah, bagaimana tuh untuk berpikir kreatifnya diarahkan ke arah mana gitu ya? Nah, di sini pengembangannya apa yang perlu ditingkatkan? Oh, dalam melakukan berenang gaya bebas itu pertama harus begini nih tangannya ya, posisi tangan ketika mengangkat dan masuk ke air itu bagaimana. Kemudian si kepala ini nanti tuh harus berbaliknya satu arah ataupun dua arah bolak-balik gitu kan gitu ya. Gitu tah bolak-balik gitu. Ataupun kalau ke kanan saja gitu. Pas ke sini ngambil napas, pas turun lagi itu buang napas di air misalkan seperti itu. Nah, gerakan kakinya bagaimana? Nah, itu kan jadi berpikir kreatif ya untuk mengarahkan siswa untuk berpikir kreatif misalkan tadi. Nah, kalau untuk mapel-mapel yang lainnya jadi tinggal merumuskan di situ saja. Nah, tujuan yang dirumuskannya seperti apa nih gitu. Di sini ada tujuan pembelajaran siswa akan dapat mengidentifikasi unsur-unsur naratif dalam sebuah teks. Indikatornya siswa membuat daftar karakter utama, latar dan plot poin dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua, siswa akan dapat menciptakan teks naratif asli. Nah, indikatornya siswa menulis. Di sini siswa akan dapat ya. Ini kalau bertumpuk kalimat. Siswa dapat gitu kan. Menulis cerita pendek dengan plot unik dan karakter yang dikembangkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa akan dapat menganalisis tema-tema teks naratif. Indikatornya adalah siswa menjelaskan tentang moral atau pelajaran dari sebuah cerita. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya, siswa akan dapat mempresentasikan teks naratif secara efektif. Nah, siswa melakukan pembacaan dramatis dari cerita tulisannya, menyoroti momen-momen emosional. Kemudian juga tujuan pembelajaran berikutnya, siswa akan dapat membandingkan berbagai gaya naratif. Indikatornya siswa membandingkan teknik penulisan dari dua penulis yang berbeda. Nah, kira-kira indikator yang mana nih yang cocok gitu ya? B dan C, Pak. B sama D. B dan C. Oke. Tujuan ini dan C. Aku pilihnya sama D. Bu Ane sama D, tujuan pembelajaran siswa. Karena di situ ada pembacaan dramatis dari cerita tulisannya, berarti kan tulisan sendiri. Oke. Itu salah satu alasannya. Bu Enda tadi bagaimana Bu? Atau Ibu Bapak yang lain? Oke. Kita coba langsung lihat ke jawabannya nih, kira-kira apa nih. Nah, ternyata tujuan pembelajarannya itu jawaban yang paling tepatnya adalah siswa akan dapat menciptakan teks naratif asli ya. Indikatornya
siswa menulis cerita pendek dengan plot unik dan karakter yang dikembangkan dengan baik. Nah, tujuan pembahasannya adalah tujuan dari Bu Jenny itu adalah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam teks naratif. Opsi ini paling sesuai karena membutuhkan kreativitas, terus juga, nah ini ya, cerita dengan plot unik gitu. Terus melibatkan berbagai aspek, nah siswa harus mempertimbangkan berbagai elemen. Nah, kalaupun di sini tadi jawaban bisa lebih dari satu, tapi kalau memang misalkan yang lainnya tidak cocok, ya nggak usah dipilih juga, ya Ibu. Kembali tadi jawabannya adalah ke yang paling tepat itu kan tujuan pembelajaran siswa akan dapat menciptakan teks naratif asli gitu. Jadi asli karena hasil tulisannya sendiri gitu ya. Nah, terus ini siswa menulis cerita pendek dengan plot unik dan karakter yang dikembangkan dengan baik gitu. Ya, karena di sini kita lihat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mempelajari teks naratif. Di sini ada plot, motivasi karakter dan struktur naratif. Nah, di sini juga berpikir kreatif dan presentasi mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Nah, kenapa pilihan yang lainnya nggak dipilih? Misalkan tujuan pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur naratif dalam sebuah teks. Nah, ini kan hanya mengidentifikasi saja di sini gitu. Mengidentifikasi kan berarti nggak mikir. Mereka hanya mengidentifikasi dari teks itu, kemudian unsur-unsur naratifnya mana aja sih, tinggal buledan atau di stabilo gitu ya. Nah, ini jadi nggak masuk di tujuannya gitu ya. Nah, karena kan tujuannya itu adalah berpikir kreatif, nah, mempelajari teks dalam mempelajari teks naratif itu. Satu. Kemudian tadi kan yang benarnya ini ya, yang kedua. Nah, kedua ini yang kemudian yang ketiga ini kenapa nggak dipilih? Siswa akan dapat menganalisis tema-tema teks naratif. Nah, ini menganalisis aja tema-tema teks naratif, apa judul teks naratif itu yang mana aja sih yang termasuk teks naratif gitu ya. Itu hanya menganalisis itu saja gitu. Indikatornya siswa menjelaskan pesan moral atau pelajaran dari sebuah cerita. Nah, dia di sini nggak membuat cerita. Nah, berarti nggak berpikir kreatif gitu ya, tapi karena dia hanya menyampaikan cerita yang sudah dia baca gitu. Pesan moralnya atau pelajaran dari sebuah cerita itu. Betul. Kemudian kenapa yang ini nih? Tujuan pembelajaran siswa dapat mempresentasikan teks naratif secara efektif. Nah, siswa melakukan pembacaan dramatis dari cerita tulisannya gitu. Cerita tulisannya. Ini kemungkinan kenapa nggak dipilihnya cerita tulisannya, bukan berarti cerita buatannya sendiri gitu. Nah, tulisannya dia hanya menulis ulang. Kan di sini pembacaan dramatis dari cerita tulisannya, bukan berarti dianya menulis cerita sendiri gitu ya. Nah, tentunya berbeda dengan di sini teks naratif asli. Kalau teks naratif asli kan berarti dia sendiri yang membuat gitu. Ya, hasil dianya sendiri. Kalau dari cerita tulisannya dia hanya menuliskan ulang gitu. Nah, kemudian di sini menyoroti momen-momen emosional kunci. Jadi maksudnya hanya apa sih ya, kata kuncinya saja yang diterapkan, ya, yang dibubuhkan gitu ya. Siswa akan dapat membandingkan berbagai gaya naratif. Nah, ini mah hanya membandingkan saja gitu. Oh, ini mah gayanya begini, ini begini gitu. Tidak membuat gitu ya. Makanya itu tidak dipilih. Nah, itu ya. Jadi Ibu Bapak, nah kira-kira mungkin mudah-mudahan benar jawaban saya juga gitu ya. Siswa dapat menciptakan teks naratif asli. Nah, dengan demikian kan dia berpikir kreatif tuh untuk membuat sebuah cerita. Dia nulis sendiri, dia membuat ceritanya sendiri gitu ya, teks naratif itu. Di sini indikatornya pun jelas. Siswa menulis cerita pendek dengan plot unik. Nah, yang plot unik itu kan berarti tidak mengikuti plot yang lain gitu ya. Unik karena dia membuat sendiri, dan karakter yang dikembangkan dengan baik. Nah, karakternya dia yang menciptakan sendiri. Disinilah letak jawaban ini yang paling tepatnya. Gitu. Kalau yang bawah ini tulisannya dari cerita tulisannya, dia belum berarti tulisannya itu berdasarkan oh ini dia sendiri nih yang buat, bisa saja dia menulis ulang. Gitu. Itu pengertiannya. Itu ya Ibu Bapak ya, mungkin mudah-mudahan sepakat nih. Kita lanjut dulu, sudah jam 5 nih, ini 15 soal, mudah-mudahan bisa terbahas semua. Nih penjelasannya lumayan panjang, ini silakan dibaca saja. Oke, nomor 6. Bulia mengajar kelas siswa SMA dengan Bulia mengajar kelas
berapa mungkin ini, siswa SMA dengan tingkat kemampuan bahasa dan latar belakang budaya yang beragam. Ia bertujuan untuk merancang pembelajaran teks diskusi yang mendorong semua siswa untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka secara efektif. Kuliah sedang mempertimbangkan bagaimana cara menyusun materi pembelajaran untuk mengakomodasi keragaman karakteristik siswa ini. Nah, struktur materi pembelajaran manakah yang paling cocok untuk kelas bulia yang beragam dalam merancang pembelajaran teks diskusi? Nah, dalam hari ini mendengarkan dan berbicara. Nah, kira-kira yang mana nih yang pernyataan yang paling cocoknya gitu ya. Di sini itu ada menggunakan teks diskusi yang disederhanakan dengan bantuan visual untuk siswa dengan kemampuan lebih rendah. Melibatkan topik yang relevan secara budaya dan sesuai dengan latar belakang siswa, memberikan teks kompleks yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan kemampuan mereka, hanya berfokus pada teks diskusi tertulis tanpa komponen lisan, menyediakan pertanyaan pemantik dan awal kalimat untuk memandu respon siswa. Oke, kira-kira yang mana? Kalau menurut saya soal ini tuh sudah bisa ditebak jawabannya. Mana? B. Oke. Terus katanya lebih dari satu nih. Kira-kira kalau lebih dari satu mau memilih yang mana lagi? Yang A, Pak? Yang A. Oke, alasannya. Oke, tadi yang menjawab B itu siapa? Bu Endah ya? Kira-kira Bu Endah alasannya apa, Bu? Memilih B, Bu? Karena kan di sana berbagai latar belakang budaya yang beragam untuk siswa tingkat SMA-nya, Pak. Oke, ada latar belakang budaya yang beragam ya, jadi dipilih nih melibatkan topik yang relevan secara budaya dan sesuai dengan latar belakang siswa. Oke, ada kaitannya. Tadi Bu Ima, kenapa memilih yang nomor 1 tuh? Menggunakan teks diskusi yang disederhanakan. What's the reason? Apa sih alasannya tuh? Untuk membedakan apa ya? Nah, oke. Oke, kenapa pilihan yang lain nggak dipilih? Misalkan yang ketiga nih, memberikan teks kompleks yang sama, kenapa nggak dipilih? Ya karena kan di situ ada keberagaman siswa gitu, ada keberagaman siswa, ada latar belakang yang berbeda, budaya juga sama yang berbeda. Nah, lalu kalau misalnya diberikan teks kompleks yang sama, ini bagi mereka yang berbeda ini mau bagaimana gitu ya? Kalau begini dong Pak Andri, misalkan jadi di kelas itu kita harus menyiapkan berbagai macam teks yang berbeda ya gitu, atau jadi banyak pekerjaan mungkin guru itu. Nah kan nggak begitu juga maksudnya ya, nggak begitu apa sih, kalau 32 siswa yang berbeda ini harus menyiapkan 32 teks yang berbeda, enggak juga. Ini kan dibedakan dengan tingkatannya gitu ya. Hanya berfokus pada teks diskusi tertulis tanpa komponen lisan, gitu. Bisa nggak nih sih seperti itu? Berarti kan tidak tidak memfasilitasi keberagaman di situ ya. Hanya pada teks diskusi tertulis saja. Menyediakan pertanyaan pemantik dan awal kalimat untuk memandu respon siswa, ini bisa nggak sih? Mungkin bisa juga gitu ya. Tapi kita lihat nih jawaban yang tepatnya mana. Menggunakan teks diskusi yang disederhanakan, betul tadi ya. Pertama, kemudian juga melibatkan topik yang relevan dan secara budaya. Nah, jadi dua jawaban ini yang betul gitu ya. Yang menggunakan teks diskusi yang disederhanakan dengan bantuan visual. Nah, itu tadi visual. Karena kan di sini ada keberagaman siswa juga ya gitu. Mungkin ada siswa itu yang ya gaya belajarnya visual gitu ya. Ataupun ada yang kinestetik, nanti kan biasanya kalau kinestetik harus misalnya kalau tulis-nulis ya nulis ya kalau pembelajaran gitu. Jadi dua jawaban inilah yang bisa lebih tepat ya. Itu penjelasannya nanti sama, silakan dibaca aja. Oke, kita lanjutkan nomor 7, kita ke bawahkan dulu. Sama nih sepertinya keberagaman.
Karena karakter soalnya pasti nggak jauh-jauh dari situ dan berkaitan dengan kurikulum Merdeka ya, karena ya yang membuat soalnya mereka yang memang berkecimpung di kurikulum Merdeka. Seorang guru bahasa Inggris di Papua sedang merencanakan untuk mengembangkan rencana pembelajaran tentang teks fungsional pendek yang menggabungkan aktivitas membaca dan menonton. Ia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif yang memenuhi beragam kebutuhan dan kemampuan semua siswa. Nah, kembali lagi ini memenuhi keberagaman ya. Tuh, nah, kita kasih tanda dulu. Beragaman semua siswa. Untuk memastikan bahwa pelajaran tersebut efektif dan menarik bagi semua siswa, ia perlu mempertimbangkan karakteristik para pembelajar dan merancang pelajaran sesuai dengan hal itu. Manakah dari pendekatan berikut yang paling tepat untuk merancang pembelajaran pelajaran membaca dan menonton teks fungsional pendek yang mendorong lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa? Inklusif itu. Pernyataan yang benar silakan dipilih. Mana coba? Menyediakan satu teks yang sama tanpa modifikasi untuk semua siswa baca dan tonton gitu. Benar nggak nih satu teks yang sama? Gitu. Menawarkan berbagai macam bahan bacaan dan tontonan yang mewakili berbagai budaya, perspektif, dan kemampuan. Menerapkan pendekatan pembelajaran tradisional yang berasumsi semua siswa belajar dengan cara yang sama. Menilai siswa hanya berdasarkan kemampuan mereka memahami makna harfiah dari teks fungsional pendek, menggabungkan prinsip-prinsip universal design for learning untuk menciptakan pengalaman belajar yang dapat diakses dan menarik bagi semua siswa. Saya kira nggak perlu berpikir keras juga, ini sudah ketemu jawabannya. Ya, misalkan yang menyediakan satu teks ya sudah kan nggak beragam itu. Ya nggak memenuhi keberagaman, ini jangan dipilih misalkan ya. Menawarkan berbagai macam bahan bacaan dan tontonan yang mewakili berbagai budaya. Nah, kalau menurut saya sih ini sudah bisa kategorikan jawaban yang benarnya ini. Menerapkan pendekatan pembelajaran tradisional yang berasumsi semua siswa belajar dengan cara yang sama. Ini sama kan nggak mungkin ya, karena berbeda-beda kan di sini juga ya, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Menilai siswa hanya berdasarkan kemampuan mereka memahami makna harfiah. Ini pun enggak juga kalau menurut saya. Nah, menggabungkan prinsip-prinsip Universal Design for Learning (UDL). Nah, ini kan dipelajari ya di modul PPG sekarang gitu. Nah, saya kira ini jawabannya nih yang tepatnya. Kita lihat juga. Ya, ternyata betul ya, menggabungkan prinsip menawarkan berbagai macam bacaan dan menggabungkan prinsip Universal Design gitu. Nanti penjelasannya silakan baca sendiri. Kita lanjut nomor 8. Udah kelihatan jawabannya. Lah, mudah-mudahan belum baca. Siswa Bu Tati sebelumnya kesulitan untuk terlibat dalam text recount. Nah, Bu Tati ingin memasukkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman membaca dan menonton mereka. Nah, memasukkan teknologi ini kan ada di tipek ya, tipeknya berarti. Tujuannya adalah membuat teks-teks tersebut lebih interaktif dan relevan. Beliau sedang mempertimbangkan berbagai alat teknologi seperti e-book interaktif, video edukasi, dan aplikasi pembuatan cerita digital. Manakah dari alat teknologi berikut yang paling cocok untuk tujuan Bu Tati dalam meningkatkan keterlibatan siswa dengan text recount? Nah, tentang pernyataan yang benar, yang mana? So, ini sudah dijelaskan di sini juga ya, di pertanyaan juga sudah dijelaskan di stimulannya itu. Yang A, Pak. Ya, e-book interaktif dengan elemen multimedia. Bahan bacaan berbasis kertas tradisional kan sudah jelas di sini juga. D sama D. Gitu. Aplikasi pembuatan cerita dia mungkin siswa membuat recount sendiri. Nah, mungkin ya kita coba. Nah, video edukasi yang menggambarkan secara visual text recount. Mungkin nggak nih? Video di sini kan misalkan interaktif untuk mendukung pembelajaran ya, pengalaman dan menonton mereka gitu. Nah, menonton kalau menurut saya sih bisa ini video edukasi yang menggambarkan secara text recount seperti apa. Kuliah kelas standar tanpa integrasi teknologi ya sudah jelas ini nggak dipilih karena kan tadi ada teknologinya ya. Oke, nah jadi e-book, video edukasi dan aplikasi pembuatan cerita digital. Nah, kalau yang soal-soal seperti ini masih kan di sini ada kata teknologi ya, Ibu Bapak nih. Teknologi gitu. Ini kenapa ya Chromebooknya kekerecinan?
apa itu cuman bahasa Indonesianya teknologi. Nah, jadi kalau yang nggak berkaitan dengan teknologi, kalaupun ada kata teknologi, tapi kan di sini kuliah kelas standar tanpa integrasi teknologi ini jangan dipilih gitu. Terus tinggal mencocokkan ke sini saja. Itu ibu kan itu teknologi, video edukasi itu teknologi, aplikasi digital, cerita digital itu kan aplikasi, gitu ya. Sudah jelas. Oke, kita lanjut saja. Nah, 9. Mudah-mudahan 15 soal bisa terbahas. Oke. Bu Nina mengajar keterampilan membaca dan memahami teks fungsional pendek kepada kelompok siswa yang beragam, termasuk siswa dengan disabilitas belajar, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Beliau menyadari pentingnya penyesuaian materi dan aktivitas pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Tuh. Nah, untuk menyusun pembelajaran teks fungsional pendek yang efektif bagi siswa dengan disabilitas, pendekatan mana yang sebaiknya diprioritaskan oleh Bu Nina? Gitu. Disabilitas itu macam-macam ya. Disabilitas belajar dengan siswa dengan disabilitas belajar, gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Nah, kira-kira pendekatan mana nih yang cocoknya? Menerapkan rencana pembelajaran yang sama untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan kebutuhan individu mereka. Nah, itu bukan, udah jelas bukan gitu ya. So, karena kan di sini juga sudah tidak mempertimbangkan kebutuhan individunya. Sementara kalau yang disabilitasnya gangguan penglihatan bagaimana? B mungkin Pak. Ya? B. Oke, B. Terus? Menggunakan berbagai macam materi pembelajaran termasuk sumber daya multimedia untuk melibatkan siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Terus, apakah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih membaca dan memahami teks fungsional pendek dalam konteks nyata? Ini bisa menjadi sebuah pendekatan yang tepat. Bagaimana dengan mereka yang mengalami kekurangan penglihatan? Sama D, Pak. D. D. Ya. Menggunakan teknologi asistif seperti pembaca layar dan perangkat lunak teks ke ucapan untuk mendukung siswa dengan gangguan penglihatan dan pendengaran. Pilih. Terlalu bergantung pada instruksi langsung dan guru. Ini sudah jelas, nggak usah dipilihnya kalau masih. Nah, jadi hal-hal yang itu kalau misalnya menggunakan teknologi asistif ya jelas, karena kan di situ ada gangguan penglihatan dan pendengaran ya untuk siswanya. Ini tinggal diarahkan ke arah sana saja. Jadi jawabannya itu sebetulnya mah sudah ada di pertanyaan atau di stimulusnya itu sendiri gitu ya. Nah, untuk soal-soal seperti ini itu wayahnya ibu bapak ini wayahnya. Apa ya wayahnya? Jadi seyogyanya memang dibaca gitu ya, karena pedagogi ini nggak bisa diterka-terka. Jadi harus dibaca dengan full kalimatnya. Gitu. Kalaupun nggak mau membaca full kalimat ini, misalkan ya ibu bapak di tipsnya nih. Kalau ini aduh panjang, ini mah pendek segini mah ya dibanding dengan teks bahasa Inggris itu soal bahasa Inggris satu halaman itu bisa teks bahasa Inggris gitu. Gitu. Nah, bukan nakut-nakutin yang bahasa Inggris ya. PR-mu ini kan udah garapan. Ya. Nah, kalau misalnya malas baca yang teks yang ini, nah tinggal di sini sajalah. Baca di stimulan yang keduanya ini. Gitu, di sininya aja. Nah, pahami aja yang ini mana tujuan maksudnya mana. Pembelajaran teks fungsional, pendekatan mana yang sebaiknya. Di sini ada disabilitas gitu ya. Nah, tinggal dicocokkan ke arah sana saja. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah itu tadi ya, menggunakan berbagai macam materi pembelajaran sebagai multimedia, dan betul. Kemudian juga yang D-nya menggunakan teknologi asistif ya untuk membaca layar dan segala macam. Silakan nanti pembahasannya juga bisa dilihat. Kita lanjutkan nomor 10. Oke. Bu Citra. Bu Citra mengajar kelas yang terdiri dari beberapa siswa dengan gangguan penglihatan. Nah, kembali dengan gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan itu enggak mesti tunanetra ataupun buta total ya gitu ya. Tapi misalkan ada yang silindris atau apa gitu, itu gangguan penglihatan juga. Jadi dia kurang bisa melihat dengan benar gitu. Ataupun hurufnya itu membayang atau bagaimana lah gitu ya. Betul.
Ia ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan dan berbicara siswa melalui text recount. Nah, tetapi si Bu Citra ini tuh ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan dan berbicara, listening dan speakingnya gitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Itu. Nah, tetapi kan si anak ini mengalami gangguan penglihatan gitu ya, nggak mungkin membaca teksnya atau bagaimana. Melihat videonya seperti apa itu nggak mungkin. Gitu. Nah, untuk mengakomodasi siswa-siswa ini, Bu Citra mempertimbangkan berbagai pendekatan seperti rekaman audio teks, gambar taktil, dan teknologi suara. Nah, audio teks itu misalkan ya rekaman saja ya, rekaman yang dibacakan misalkan. Kayaknya jawabannya A sama D, Pak. Oke, terima kasih Bu. Nah, ya. Jawabannya A sama D, kita kasih tanda dulu ya. A dan D. Nah, di sini Ibu Citra mempertimbangkan untuk audio teks ya, membuat dia membacakan kemudian direkam gitu ya. Gambar taktil itu mungkin gambar yang timbul ya. Gambar yang timbul atau gimana gitu saya kurang. Teknologi suara lah misalkan ya bisa voice note atau apa gitu. Tujuannya adalah memastikan semua siswa dapat terlibat secara bermakna dengan text recount gitu. Manakah kombinasi pendekatan yang paling efektif bagi Bu Citra untuk mengatur pembelajaran text recount bagi siswa-siswa yang memiliki gangguan penglihatan? Nah, di sini kan karena gangguan penglihatan, jadi dia lebih mengarahkan kepada pendengarannya kan ya, tadi di awal juga itu ya, mendengarkan dan berbicara. Jadi menggunakan rekaman audio teksnya, ya betul ya, menggunakan rekaman audio teks gitu. Jadi teksnya dibacakan, kemudian direkam, kemudian diperdengarkan. Karena kan tadi mendengarkan. Kemudian menggunakan teknologi suara untuk navigasi atau interaksi dengan teks. Nah, ini ya bisa juga ya navigasi sebagai petunjuk lah gitu. Menyediakan salinan cetak teks recount dengan font besar. Nah, kan udah jelas itu ya, orangnya dengan gangguan penglihatan kalaupun diperbesar juga nggak akan mungkin kelihatan gitu ya. Tuh. Mengintegrasikan gambar taktil untuk mewakili peristiwa penting dalam teks. Mengintegrasikan gambar taktil. Nah, ini saya kurang tahu gambar taktil ini seperti apa ya. Tapi kalau misalnya mau di sini ada taktil, di sini juga ada ya. Di soalnya juga ada gambar taktil. Nah, mungkin juga ini bisa dianggap benar gitu. Tapi kita lihat jawabannya apa. Menggunakan tugas berbasis teks standar tanpa modifikasi, ya susah dong ya gitu. Kan dia kurang bisa gangguan penglihatan, kemudian tugas berbasis teks standar itu ya mau bagaimana gitu mengerjakannya. Nah, ternyata 3 jawabannya ini yang benar itu ya. Pertama, menggunakan rekaman audio teks, betul. Gambar taktil juga betul. Kemudian menggunakan teknologi suara untuk navigasi. Ini gambar taktil itu mungkin ya gambar yang timbul ya. Kalau dari di cetakan sih di emboss gitu, di emboss jadi timbul gitu. Kayak buat yang braille gitu, Pak. Nah, ya yang braille gitu ya. Huruf-hurufnya gitu jadi timbul gitu ya. Jadi oleh dia, oh ya ini teh begini, ini ceritanya seperti itu. Nah mungkin itu ya, betul. Nah itu ya gambar taktil itu. Kenapa nggak dituliskan aja misalnya huruf braille gitu ya, biar kayaknya ini untuk mengecoh saja sih. Nah itu jadi jawabannya itu ya Ibu Bapak ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Cukuplah kira-kira sampai 15 soal. Karena nanti kan sebetulnya soalnya itu dibagi-bagi ya, dibagi 50 soal. Itu kalau tidak salah 30 soal gitu. Berapa soalnya yang kompetensi itu 5 soalnya termasuk yang apakah di luar yang pedagogi atau studi kasih atau apa gitu. Lupa lagi. Bu Rina telah menilai kemampuan menulis dan presentasi teks diskusi siswanya berdasarkan siswanya. Berdasarkan hasil penilaian, Bu Rina mengidentifikasi kebutuhan untuk memasukkan strategi yang mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam pembelajarannya. Untuk mengembangkan HOTS siswa dalam menulis dan mempresentasikan teks diskusi, strategi mana yang sebaiknya diprioritaskan? Nah, ingat prioritas yang diutamakan berarti ya. Nah, untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, itu High Order Thinking Skill. Nah, kira-kira yang mana nih? Menerapkan sistem tinjauan sejawat
bukan sejawat mungkin ya, sejawat dengan formulir umpan balik yang terstruktur, melibatkan siswa dalam debat dan diskusi tentang topik-topik kontroversial, memberikan siswa teks diskusi yang sudah jadi dan meminta mereka untuk menganalisisnya, menugaskan siswa untuk meneliti dan menyajikan argumen kompleks dalam teks diskusi mereka, menggunakan organizer grafis untuk membantu siswa memvisualisasikan dan mengorganisasi ide-ide mereka. Kira-kira jawaban yang tepatnya mana? D. Hot semuanya. D. Yang D. Kenapa yang D, Bu? Karena kan di sana menugaskan siswa untuk meneliti dan menyajikan argumen kompleks. Oke, karena siswa ini silakan nih coba diteliti gitu ya teks ini, kemudian coba kamu nanti sajikan dengan bahasa kamu sendiri, dengan kalimat-kalimat yang bagaimana itu terserah. Nah itu ya mungkin. Oke, yang lainnya masih ada lagi yang menjadi prioritasnya. Bagaimana menerapkan sistem tinjauan sejawat dengan formulir umpan balik yang terstruktur? Apakah ini akan mengembangkan HOTS enggak gitu? Sistem tinjauan rekan bisa saja mungkin Pak yang C juga. Ya, bisa saja ya yang A juga bisa, cuman kan bukan prioritas tadi itu. Nah, kita harus diingat di sini. Kurang pas kalau yang A ya, Pak. Gitu. Yang Jadi C coba Pak. Jadi prioritas yang mana nih yang prioritas dulu? Walaupun misalkan yang A ini benar, tapi kan belum tentu menjadi prioritas itu ya. Ini bisa saja ini untuk tahapan selanjutnya. Kemudian tadi melibatkan siswa dalam debat dan diskusi tentang topik-topik kontroversial. Ini bisa benar atau enggak nih gitu ya untuk hostnya ya, mungkin juga bisa ya. Tapi nanti kita lihat jawabannya. Memberikan siswa teks diskusi yang sudah jadi dan meminta mereka untuk menganalisisnya. Ini hanya menganalisis saja tanpa melakukan apapun gitu. Ya, karena berarti kan bukan berpikir HOTS kalau yang ini. Karena kan ceritanya sudah jadi, teksnya, kemudian dia hanya menganalisis saja. Oh ini menggarisbawahi yang penting-pentingnya gitu aja gitu. Itu tidak berpikir HOTS. Menggunakan organizer grafis untuk membantu siswa memvisualisasikan dan mengorganisasi ide-ide mereka ya. Ini hanya membantu infografis, misalkan ini poin ini, poin ini, poin ini, poin ini hanya seperti itu saja gitu ya. Nggak termasuk kalau menurut saya. Oke, kita lihat. Nah, ternyata dua jawaban yang betulnya. Menerapkan sistem tinjauan sejawat dan formulir umpan balik yang terstruktur. Nah, ya ini bisa dianggap betul gitu, walaupun bukan prioritas utama gitu ya. Kemudian melibatkan siswa dalam debat dan diskusi dengan topik-topik kontroversial ya, betul juga ternyata ya. Tuh, dengan melibatkan debat gitu. Dengan debat kan topik yang kontroversial, dia jadi berpikir kritis. Masih ada lagi. Nah, terus juga ternyata menugas siswa untuk meneliti dan menyajikan argumen betul, dan ternyata dengan yang ini juga betul ya gitu. 4 jawaban betulnya. Oke, itu ya. Nah, nanti penjelasannya silakan. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kita lanjutkan Bu Krisni. Suaranya bocor, Bu. Oke, nomor 12. Nah, ini Ibu Bapak. Di sini kan ada pilihan benar dan salah. Enggak, nanya apa loh? Iki loh. Enggak, apa mau gini kok. Oke. Bentar ya, datang. Mam. Terus Fadli. Nah, Ibu Bapak, nanti itu ada soal-soal seperti ini kemungkinan ya, walaupun enggak semuanya misalkan, tapi pasti ada seperti ini soal pernyataan benar dan salah. Ini harus dicentang, yang benarnya dicentang, yang salahnya pun harus dicentang. Itu kemarin ada yang hanya mencentang yang benarnya saja. Tuh, yang salahnya dibiarkan gitu. Tapi nah ini menjadi akhirnya nanti salah juga jawabannya ya, berkurang gitu. Di sini pernyataannya begini. Seorang guru bahasa Inggris di Semarang sedang merencanakan untuk mengembangkan rencana pembelajaran tentang penggunaan ungkapan untuk interaksi sosial di kelas.
Guru tersebut menyadari bahwa kelasnya terdiri dari siswa dengan kepribadian dan gaya komunikasi yang beragam. Untuk memastikan bahwa pelajaran tersebut efektif dan menarik bagi semua siswa, guru perlu mempertimbangkan karakteristik para pembelajar dengan menyusun pelajaran sesuai dengan hal yang tadi diinginkan, ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang menurut Anda benar atau salah untuk situasi tersebut? Nah, tujukan jawaban Anda dengan mencentang benar atau salah. Nah, ini yang perlu dibaca, ya. Mencentang benar atau salah. Jadi dua-duanya pun harus dicentang. Kalau benar dicentang benar, kalau salah dicentang yang salahnya. Gitu. Nah, kira-kira yang mana nih? Guru harus memprioritaskan pengajaran ungkapan formal untuk penggunaan di kelas. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Guru Bahasa Inggris di Semarang sedang berencana untuk mengembangkan rencana pembelajaran tentang penggunaan ungkapan dan interaksi sosial. Nah, menyadari bahwa kelasnya terdiri dari siswa dengan kepribadian dan gaya komunikasi yang beragam. Memastikan pelajaran tersebut efektif dan menarik bagi semua siswa, guru perlu mempertimbangkan karakteristik para pembelajar dengan menyusun pelajaran sesuai dengan yang tadi. Nah, guru harus memprioritaskan pelajaran ungkapan formal untuk penggunaan di kelas. Benar atau salah nih? Formal. Atau yang kedua, pelajaran harus mengakomodasi berbagai gaya belajar seperti auditori dan visual. Benar atau salah? Akan benar, ya, kalau menurut saya ini benar nih, gitu. Ini yang prioritas pelajaran ungkapan formal untuk penggunaan di kelas. Benar nggak? Kita coba dulu benar, misalkan. Ya. Guru dapat mengabaikan kepribadian siswa saat merencanakan isi pelajaran. Benar atau salah nih? Mengabaikan? Oh, salah. 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 Pelajaran harus mencakup kesempatan untuk berlatih menggunakan ungkapan dalam pasangan atau kelompok. Benar atau salah? Ya? Salah, misalkan. Oke, kita coba pilih salah. Nah, misalnya jadi seperti ini nanti, ya. Yang benar dicentang benarnya, yang salah dicentang yang salahnya. Gitu. Tapi kita lihat jawabannya apa. Oke. Ke atasan. Bentar, biar jelas. Nah, ternyata guru harus memprioritaskan pengajaran ungkapan formal untuk penggunaan di kelas. Ini adalah pernyataannya seharusnya salah, ya gitu. Meskipun ungkapan formal penting, tapi pembelajaran bahasa juga harus mencakup ungkapan informal. Nah, ya, jadi ini salah jawabannya. Jadi harus dicentang yang salahnya. Nah, ini gitu, ya. Kemudian yang kedua, nih, pelajaran harus mengakomodasi berbagai gaya belajar. Nah, ini benar, berarti tinggal centang. Karena auditori dan juga visual, ya. Guru dapat mengabaikan. Nah, yang mengabaikan kepribadian siswa, ya ini jelas salah. Karena kan justru siswa harus peduli, guru harus peduli dengan hal seperti itu. Nah, ya, jadi yang ketiga itu salah. Kemudian yang keempat, pelajaran harus mencakup kesempatan untuk berlatih menggunakan ungkapan dalam kelompok. Nah, ini berarti ternyata benar gitu. Silakan, karena kan untuk melatih pengucapan di sini mana. Sebenarnya sedang berencana untuk mengembangkan rencana pembelajaran tentang penggunaan ungkapan untuk interaksi sosial di kelas. Nah, berarti kalau untuk interaksi sosial di kelas, kan dia si siswa ini harus mencakup kesempatan berlatih menggunakan ungkapan dengan pasangan atau kelompok gitu, ya. Nggak mungkin dia suruh ngomong sendiri. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi seperti ini nanti yang salah dicentang, yang benar dicentang. Oke. Soal berikutnya. Oke, nomor 13. Nah, Usulis menggunakan pendekatan membagi teks laporan menjadi bagian-bagian kecil dan menjelaskan setiap bagian secara menyeluruh untuk mengajarkan teks laporan. Beliau juga menggunakan organizer grafis untuk membantu siswa memvisualisasikan struktur teks. Selain itu, Bu Sulis juga memasukkan diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi pemahaman dan wawasan mereka. Namun, beliau menyadari bahwa beberapa siswa masih kesulitan memahami tujuan keseluruhan dan koherensi teks. Nah, sama tadi benar dan salahnya mana? Nah, di sini pernyataan pertama, menggunakan organizer grafis untuk membantu memahami struktur teks laporan, benar atau salah? Di sini kan sudah ada tadi menggunakan, beliau juga menggunakan organizer grafis atau infografis, ya. Ini berarti ini benar gitu. Karena kan ada nih pernyataannya di sini, ya.
Kemudian diskusi kelompok dapat membantu siswa berbagi wawasan dan memperdalam pemahaman. Benar atau salah? Di sini juga ada nih pernyataannya diskusi kelompok. Nah, ini benar gitu ya. Terus fokus hanya pada pekerjaan individu tanpa diskusi. Benar atau salah? Nah, karena kan di sini diskusi kelompok, tidak individu ya. Nah, ini berarti Salah. nah, itu. Melewati pembagian teks menjadi bagian-bagian kecil dan berfokus pada seluruh teks yang lebih bermanfaat. Nah, ini membantu siswa memvisualisasikan struktur teks. Benar atau salah nih? Pembagian teks menjadi bagian-bagian kecil. Dipilah gitu si teksnya. Salah. Oke, coba kalau salah ya. Kenapa salah? Kemudian menggabungkan alat bantu visual dengan diskusi meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami teks laporan. Nah, ini visualisasi ya. Itu. Oke, benar. Nah, misalkan seperti ini. Itu jawabannya. Nanti biasanya kalau pernyataan seperti ini ada di teks jawaban, ada di teks pertanyaan ataupun di teks stimulannya. Kita lihat benar-benar, salah-salah, benar jawabannya mana nih. Oke, nomor 1 itu benar, nomor 2 benar, kemudian nomor 3 betul juga salah. Nomor 4 juga ternyata salah, ya betul. Nomor 5-nya benar. Oke, jawabannya ya seperti itu. Oke, 2 soal lagi nih kita bahas ya sebelum menjelang maghrib ini. Bapak Rivera mengajar kelas dengan beragam kemampuan menulis. Beliau ingin merancang pembelajaran menulis teks eksposisi yang dapat mengakomodasi semua siswa, mulai dari yang baru belajar menulis hingga yang sudah mahir. Untuk menciptakan tujuan ini, beliau berencana untuk memasukkan kegiatan yang bertahap, peer review, dan presentasi hasil kerja siswa. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung di mana semua siswa dapat meningkatkan kemampuan menulis dan presentasinya. Pilihlah pernyataan yang benar menunjukkan strategi pembelajaran yang paling sesuai untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan menulis siswa. Siswa Bapak Rivera dalam pembelajaran teks eksposisi. Jawabannya bisa kira-kira yang mana nih untuk mendukung strategi mendukung kemampuan menulis siswa. Kegiatannya bertahap seperti tadi peer review. Kegiatan bertahap yang secara bertahap meningkatkan kualitasnya, hanya berfokus pada latihan tata bahasa. Sesi peer review di mana siswa memberikan umpan balik satu sama lain. Kuliah tentang teori penulisan eksposisi, kesempatan bagi siswa untuk mempresentasikan hasil karya mereka di kelas. Kira-kira yang mana? Ini aja ambil yang ini ya. Nah, peer review gitu kan. Nah, ini satu ambil. Kemudian juga rasakan mana tadi presentasi hasil kerja. Nah, ini udah tinggal cek. Yang E. Ya, kalau kuliah tentang teori kan kuliah mah nggak terlalu pilih juga ya gitu. Oke, kita lihat jawabannya ya apa. Nah, ternyata kegiatan bertahap juga ya sama. Kegiatan bertahap. Nah, karena kan di sini juga ada kegiatan bertahap ya. Memasukkan kegiatan yang bertahap gitu. Jadi jawabannya itu ke 1, peer review dan presentasi. Oke, 1 soal terakhir. Yang ke-15. Bapak Iman ingin menumbuhkan nilai-nilai kewarganegaraan global dan kolaborasi di antara siswa saat mengajar teks deskriptif. Beliau menyadari pentingnya menciptakan ruang yang aman dan mendukung di mana siswa merasa nyaman mengekspresikan berbagai perspektif mereka dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Manakah di antara elemen berikut yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan nilai kewarganegaraan global dan kolaborasi dalam konteks pembelajaran teks deskriptif? Oke. Menampilkan poster dan artefak multikultural di sekitar kelas untuk mewakili berbagai budaya dan tradisi, mendorong siswa untuk berbagi pengalaman pribadi dan cerita terkait teks deskriptif yang mereka baca dan lihat, menerapkan strategi pembelajaran kooperatif seperti proyek kelompok dan aktivitas jigsaw untuk mendorong kerjasama dan tanggung jawab bersama, menetapkan ekspektasi yang jelas tentang komunikasi yang sopan dan mendengarkan secara aktif di antara siswa selama diskusi dan aktivitas,
Mengorganisir kunjungan lapangan dengan pertukaran virtual untuk menghubungkan siswa dengan komunitas yang perspektif dan beragam. Baik, kira-kira jawabannya yang mana nih? Kalau saya, gitu ya, kalau saya akan menjawab ini, mendorong siswa sebagai pengalaman pribadi, misalkan, ya. Kemudian kooperatif dan jigsaw, karena di sini nantinya menciptakan ruang yang aman dan mendukung mahasiswa nyaman mengekspresikan perspektif mereka dan bekerja sama. Ini bekerja sama, ya, kooperatif, proyek kelompok nanti gitu. Menetapkan ekspektasi yang sopan atau ini entah ya masuk atau tidak. Kita coba lihat jawabannya sajalah langsung. Nah, ternyata semua pernyataannya itu benar juga gitu ya. Jadi kalau semua pernyataannya benar ya tinggal diceklis aja semuanya ya Bapak ya. Menampilkan poster ini benar gitu kan. Kemudian menetapkan ekspektasi yang jelas tentang komunikasi yang sopan itu juga benar. Mengorganisir kunjungan lapangan virtual ini juga benar, tinggal itu saja. Kesimpulannya, dengan menghubungkan semua elemen di atas, Bapak Iman dapat menciptakan lingkungan belajar yang kaya akan budaya, inklusif dan kolaboratif gitu. Nah, itu Ibu Bapak untuk soal pedagogiknya ya sudah dibahas semua. Nanti rekaman dan soalnya saya kirimkan di grup, nanti Bapak tinggal bisa memahaminya ataupun membaca-bacanya ulang ya. Nah, untuk soal pedagogi itu ya memang begitu intinya ya, berkaitan dengan proses pembelajaran, bagaimana kita memfasilitasi belajar siswa. Kalau situational judgment test itu berbeda konteksnya ya, situasi-situasi dadakan gitu. Nah, itu insya Allah kita di pertemuan yang kedua nanti akan kita bahas ya. Nah, termasuk nanti kalaupun di pertemuan ketiga ini, karena kita akan agak ngebut ya, karena ada yang hari Sabtu sudah ujian, Minggu sudah, ada yang Senin gitu kan. Ini. Iya Pak, kebetulan saya hari Sabtu ujiannya. Ya, jadi kita makanya, ini saya tadinya agak santai-santai itu kirain akan agak sedikit lama gitu ya ujian, ternyata tanggal 16 itu sudah ada kabar mulai ujian. Iya Pak. Terus nanti juga yang studi kasus, ini kita coba telaah lebih dalam ya Ibu Bapak dalam merangkai kalimatnya gitu. Biasanya hal-hal seperti itu yang kadang sedikit banyak menyulitkan. Baik Ibu Bapak, ada yang akan dikonfirmasi kah sebelum diakhiri pertemuan kita pada sore hari ini? Kalau untuk besok Pak, mulai jam berapa? Nah, besok kira-kira kalau besok itu di Kamis, kalau malam bisa nggak ya Bu? Jam 7 gitu misalnya. Insya Allah bisa Pak. Oke, jam 7 malam ya mudah-mudahan. Karena kalau sore sebetulnya besok sih nggak ada agenda apa-apa ya itu ya. Kalau hari ini kan saya jam 5:30 itu ada kuliah gitu, ada kuliah malam. Nah, jadwal makanya ditarik ke sore gitu. Kalau untuk Jumat juga, nah ini yang Jumat itu sebetulnya saya full dari pagi itu kemungkinan pagi seminar proposal tesis dilanjutkan dengan kuliah luring ya ke lanjut gitu. Jadi full malamnya itu ada sesi pertemuan akhir PKGBI. Tapi mudah-mudahan bisa dikondisikan ya. Nanti untuk Jumat nanti kita bahas di hari Kamisnya ya seperti itu. Ya, baik Mungkin Pak. Ibu Bapak mohon maaf nih tidak berpanjang lebar karena menjelang maghrib ya persiapan salat. Izin saya langsung tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Izin saya langsung close ya dari sini ya. Baik. Oke.